Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Agama akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul Perjalanan Menyelami Kebijaksanaan Ilahi dengan dosen Bapak Dr. Yusuf Setiadi. Next. Untuk nama anggota kelompok 6 Pendidikan Agama yaitu saya Ian Ramaputra, Reta Rosalin Lewis, Juni Astanto, Alditya Nasution, Vincent Stefandi, Agung Mercy Putra Kalalu, Ingrid Safira, dan Muslim Asidik. Untuk berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Silakan. Baik, untuk latar belakang, prinsip kaidah agama menjadi landasan utama pemahaman eksistensi manusia, melibatkan pemahaman filosofis tentang ketuhanan dan prinsip-prinsip agama yang membentuk pola pikir manusia. Manusia selalu mencari sebab-sebab dari setiap kejadian yang disaksikannya. Dia tidak pernah menganggap bahwa sesuatu mungkin terwujud dengan sendirinya, secara kebetulan saja tanpa sebab. Keinginan dan ketertarikan yang bersifat instinktif terhadap sebab-sebab ini memaksa kita menyelidiki bagaimana benda-benda ini di alam ini muncul dan menyelidiki ketertibannya yang mengagumkan. Tuhan dipahami sebagai zat maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Definisi tentang Tuhan tidak memiliki kesepakatan. Terdapat berbagai konsep ketuhanan dalam pandangan ateisme, deisme, dan yang lainnya. Penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya ada satu serta tidak terwujud tanpa materi. Memiliki pribadi, sumber segala kewajiban moral, dan hal-hal terbesar yang dapat direnungkan. Next. Identifikasi masalah filsafat ketuhanan. Perbedaan perspektif. Filsafat ketuhanan menggunakan perspektif filosofis, sedangkan prinsip-prinsip agama menggunakan perspektif teologis. Keterbatasan akal manusia. Akal manusia memiliki keterbatasan untuk memahami hal-hal yang bersifat metafisik seperti keberadaan dan sifat Tuhan. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat tentang keberadaan dan sifat Tuhan, bahkan di antara para filsuf dan teologis sendiri. Interpretasi yang berbeda. Prinsip-prinsip agama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan praktik keagamaan, bahkan di antara umat yang menganut agama yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi mengatasi masalah filsafat ketuhanan. Masalah filsafat ketuhanan adalah masalah yang telah dibahas oleh para filsuf selama berabad-abad. Masalah ini tidak memiliki jawaban yang pasti karena menyangkut keyakinan pribadi masing-masing individu. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu pendekatan rasional, empiris, teologis, pluralisme. Beberapa tips untuk mengatasi masalah filsafat ketuhanan yaitu buka diri untuk berbagai perspektif, bersikaplah kritis, bersabarlah. Kemudian fungsi agama dalam kehidupan. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang seringkali didasarkan pada keyakinan akan kekuatan yang lebih tinggi atau yang ilahi. Agama dapat memainkan peran penting dalam kehidupan banyak orang dengan memberikan berbagai fungsi, yakni memberikan makna dan tujuan hidup, membangun komunitas, menemukan kedamaian dan ketenangan, memberikan pedoman moral, menguatkan diri dalam kesulitan, dan menumbuhkan rasa syukur. Kemudian akan dijelaskan oleh Reta Rosalin. Motif dan motif filsafat ketuhanan. Pertama ada motif filsafat ketuhanan. Untuk mencari kebenaran tentang keberadaan Tuhan, untuk memberikan dasar bagi agama, untuk memperkaya pemahaman tentang manusia, tentang Tuhan. Lalu modus filsafat ketuhanan. Itu ada rasionalisme, empirisisme, dan teologis. Teori selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tuhan dalam teisme adalah makhluk yang sempurna, maha kuasa, maha tahu, maha ada, dan maha kasih. Teisme adalah kepercayaan akan keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta, tetapi tidak lagi terlibat dalam urusan dunia. Tuhan dalam teisme adalah makhluk yang sempurna tetapi tidak personal. Ateisme adalah kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan. Ateisme tidak percaya pada keberadaan makhluk yang sempurna, maha kuasa, maha tahu, maha ada, dan maha kasih. Agnostisisme adalah kepercayaan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui.
skeptisisme tidak terpercaya bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung atau menolak keberadaan Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Contoh prinsip beragama di lingkungan kehidupan. Di sini ada 4. Yang pertama, toleransi. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, atau budaya. Toleransi adalah prinsip penting dalam beragama, karena dapat membantu menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Yang kedua, persatuan. Sikap bersatu dan saling membantu sesama manusia. Persatuan adalah prinsip penting dalam beragama, karena dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ketiga, keadilan. Sikap memberi apa yang menjadi hak orang lain. Keadilan adalah prinsip penting dalam beragama, karena dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, kepedulian sosial. Sikap peduli dan membantu orang lain yang membutuhkan kepedulian sosial adalah prinsip penting dalam beragama, karena dapat membantu mewujudkan masyarakat yang saling tolong-menolong. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Kesimpulan, manusia adalah Tuhan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan itu karena Tuhan dibekali dengan berbagai sarana. Sarana paling berharga dimiliki manusia adalah akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran ini, manusia menjadi khalifah di muka bumi dan melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Dan setiap manusia memiliki hak untuk memilih atau menganut agama, apapun sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Agama merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam mempromosikan nilai dan keutamaan hidup dalam masyarakat. Agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Ajaran agama sendiri dapat nilainya di mana-mana. Misalnya dalam sastra, terhadap ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama, juga dalam seni kebudayaan, dan sebagainya. Sarana. Next, sarana. Ada 3 saran penulis dapat menambahkan kajian yang lebih mendalam tentang berbagai argumen pembuktian keberadaan Tuhan. Dapat membahas secara lebih rinci tentang masing-masing argumen, termasuk kelemahan dan kritiknya. Dapat membahas secara lebih mendalam tentang implikasi dari keberadaan Tuhan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dapat memberikan ringkasan dari berbagai kritik yang ada terhadap masing-masing argumen. Demikian presentasi dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.